Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idafa Febrian dengan NIM 400140122650008. Prodi Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari pendidikan agama Islam yang berjudul Manusia sebagai Khalifatullah. Pengertian dari khalifah yaitu adalah suatu gelar bagi penerus Nabi Muhammad SAW dalam kepemimpinan umat Islam. Ini memiliki makna bahwa khalifah adalah orang yang meneruskan kepemimpinan Nabi di wilayah Nabi ketika Nabi wafat. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa khalifah disebut sebanyak dua kali. Yang pertama, kata khalifah bisa ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'il fi al-ard khalifah. Dan yang kedua dapat ditemukan pada surat As-Sad ayat 26. Ya Daud, inna ja'alna ka khalifah fil ard. Dari kedua kata tersebut, khalifah dapat diartikan sebagai pengganti atau wakil. Dalam hal ini, khalifah berarti pengganti atau bisa disebut wakil Allah di muka bumi yang juga dapat diartikan sebagai pemimpin. Dapat dipahami bahwa kata khalifah memiliki arti sebagai orang pemimpin yang artinya adalah seorang yang menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Itu juga berarti bahwa seorang khalifah harus bisa menjadi pemimpin yang terbaik, tidak sembarang manusia atau makhluk Allah yang bisa menjadi khalifah. Seorang yang diberikan amanah sebagai wakil Allah di muka bumi ini biasa kita sebut sebagai nabi. Meskipun begitu, khalifah juga bisa merupakan penerus kepemimpinan nabi pada daerah kepemimpinnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Manusia sebagai khalifah di muka bumi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa khalifah adalah wakil dari Allah Subhanahu wa taala, itu artinya manusia juga merupakan khalifah di muka bumi yang harus memegang amanah yang diberikan. Manusia adalah makhluk Allah yang paling dimuliakan karena diberi akal, pikiran, serta nafsu. Hal inilah yang menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Namun, dengan memiliki nafsu manusia yang sering melupakan tugasnya dan terbawa nafsu, hal ini yang menjadikan manusia terlihat seperti tidak menjadi khalifah yang baik. Banyak manusia yang bisa menggunakan akal pikirannya, namun terkadang lupa karena nafsu yang dimiliki. Namun, masih ada pula manusia yang mampu menjadi khalifah dan menjaga nafsunya, yaitu adalah manusia-manusia yang seperti itulah yang bisa menjadi khalifah di bumi, yaitulah manusia yang bisa menjaga nafsunya, menjalankan akal pikirannya dengan sehat, dan lain-lain. Fungsi manusia sebagai khalifah. Sebagai khalifah di bumi, manusia mempunyai peran yang penting yang dijalankan sampai akhir zaman. Di antaranya, memakmurkan bumi, al-imrah, pembangunan materi dengan memanfaatkan kekayaan alam yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi tercinta ini dengan arahan dan syariat yang lurus. Khalifah juga harus berupaya untuk menjadikan manusia pada zamannya memiliki peradaban yang baik, memelihara bumi, al-ri'ayah. Khalifah menjaga bumi dari kerusakan dan kehancuran alam, baik itu disebabkan alam sendiri maupun oleh tangan-tangan para manusia yang jahil. Perlindungan. Al-Hifz. Khalifah memiliki fungsi untuk melindungi bumi dan seisinya yang terkandung atas 5 pokok kehidupan,
yaitu adalah agama atau akidah, jiwa manusia, harta kekayaan, akal pikiran, dan keturunan. Melihat betapa besarnya peran manusia di atas bumi ini, maka para malaikat bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan betapa besarnya peranan dari makhluk baru yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud yang menandakan betapa besarnya jati diri manusia itu daripada malaikat. Sujud yang menandakan betapa identitas manusia itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Dan maka sujudlah mereka kecuali para iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Kemudian ada tafsir surat Al-Baqarah ayat 30 surat yang menyatakan tugas utama manusia di muka bumi ini. Manusia diciptakan ke muka bumi karena telah diberikan tugas atau mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ وَقَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ 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 الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Syekh Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan bahwa maksud khalifah dalam ayat di atas adalah Nabi Adam yang menjadi penerus bagi yang mendahuluinya atau malaikat, meskipun manusia serakah, akan tetapi akan ada dari sebagian mereka yang soleh, soleha, sehingga dapat memimpin bumi dengan baik. Sementara Al-Jazari menyebut bahwa penciptaan manusia dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi meskipun manusia berpotensi memiliki tindakan merusak. Tetapi Allah memiliki tujuan yang agung yang memiliki tujuan yang agung yang maslahat bagi muka bumi. Mereka akan diberitahu banyak hal soal kondisi bumi sehingga dapat berbenah untuk kemudian memimpin bumi ini. Kemudian sementara dalam tafsir Departemen Agama disebutkan bahwa tugas utama manusia adalah melestarikan muka bumi dan menjalankan titah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan. Mereka dituntut untuk mensejahterakan lingkungan sekitar. Tugas utama manusia diciptakan di muka bumi setidaknya ada dua hal yang penting. Pertama, menjaga dan melestarikan keadaan bumi. Jangan sampai ada kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Mereka telah diberikan akal sehingga dapat menjalankan perintah yang telah Allah berikan ini dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Dan kedua, menjalankan perintah agama atau syariat Allah dengan melakukan maka manusia akan menjadi mulia, bahkan bisa melebihi mulianya malaikat. Bisa kita lihat betapa Nabi Adam dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun bersujud kepada Nabi Adam. Saking mulianya
seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa menjadi manusia bisa menjadi memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan malaikat-malaikat lainnya yang telah Allah ciptakan, dapat menjalankan peranannya di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Sekian eh, presentasi materi tentang manusia sebagai khalifatullah dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran jazakallah. Khair. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.